Perkenalkan, nama saya Sita Permatasari, Jabatan Pengelola Pertanahan, Unit Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Pada agenda kedua, saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai dasar ASN. Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pada pasal 10 dijelaskan bahwa pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Nilai-nilai dasar ASN terdiri dari 5, yaitu yang disebut dengan aneka. Apa itu aneka? A adalah akuntabilitas, N adalah nasionalisme, E adalah etika publik, K adalah komitmen mutu, dan A adalah anti korupsi. Nilai dasar ASN yang pertama yaitu akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Selain itu, akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu untuk menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Aspek-aspek akuntabilitas. Terdapat 5 aspek, yaitu fungsi utama akuntabilitas. Yang pertama, peran demokratis untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga yaitu peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Tingkatan dalam akuntabilitas. Akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Indikator nilai akuntabilitas. Ada 9 indikator, yaitu tanggung jawab, integritas, keadilan, keseimbangan, konsisten, transparan, jujur, kepercayaan, dan kejelasan. Penerapan sikap akuntabilitas dalam kehidupan sehari-hari sebagai PNS. Di antaranya, berangkat tepat waktu ke kantor merupakan salah satu bentuk integritas. Melaksanakan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Memberikan akses informasi yang mudah bagi masyarakat melalui media sosial ataupun website resmi. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, nilai dasar ASN yang kedua yaitu nasionalisme. Nasionalisme adalah sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan, kebudayaan, dan wilayah serta memiliki kesamaan cita-cita dan tujuan sehingga timbul rasa untuk mempertahankan negaranya. Nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme. Perlu sebuah proses sehingga nilai Pancasila dapat berperan dalam menumbuhkan rasa nasionalisme. Indonesia memiliki sejarah yang kuat dengan proses terciptanya Pancasila. Pancasila diformulasikan oleh para penemunya
dengan memperhatikan segala aspek kehidupan rakyat yang komprehensif, sehingga Pancasila merupakan persepsi dasar bangsa yang menyeluruh yang terangkum dalam 5 sila dan merupakan dasar negara bangsa kita. Adapun implementasi nilai Pancasila sangat penting sekali dalam rangka menumbuhkan rasa nasionalisme. Berikut ini merupakan implementasi dari penerapan nilai-nilai sila dalam Pancasila. Indikator nilai dasar nasionalisme ada 9, yaitu sebagai berikut. Penerapan sikap nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari sebagai PNS diantaranya membangun sikap saling menghargai dan toleransi antar sesama rekan kerja, meningkatkan rasa disiplin dan tanggung jawab atas amanat yang diberikan, mengikuti kegiatan upacara bendera pada hari besar nasional, mempelajari dan memperkenalkan sejarah perjuangan para pahlawan ke teman, saudara, ataupun rekan kerja. Nilai dasar PNS yang ketiga yaitu etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab sebagai pelayanan publik. Adapun nilai-nilai dasar etika publik, diantaranya memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila, setia mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, dan lain-lain. Indikator nilai etika publik. Yang pertama, jujur dalam memberikan informasi pelayanan publik. Yang kedua, bersikap terbuka dalam pelayanan. Yang ketiga, bersikap tulus. Yang keempat, bersikap sopan dan santun. Yang kelima, bisa menjaga informasi yang bersifat rahasia. Keenam, bersikap hormat. Ketujuh, bertanggung jawab dalam menggunakan barang milik negara. Dan yang terakhir yaitu berlaku adil dalam memberikan pelayanan. Berikut bisa dilihat beberapa contoh etika publik. Nilai dasar ASN yang keempat yaitu komitmen mutu. Komitmen mutu adalah
sebuah janji kepada diri sendiri secara sukarela yang tercermin dalam tindakan untuk menjaga mutu atau meningkatkan kualitas dari suatu pelayanan publik. Ada beberapa indikator dari nilai komitmen mutu, yaitu efektif, efisien, inovatif, mutu, adaptif, responsif, dan perbaikan yang berkelanjutan. 5 pilar manajemen mutu: produk, proses, organisasi, pemimpin, dan komitmen. Karakteristik nilai dasar komitmen mutu. Komitmen bagi kepuasan masyarakat. Layanan cepat, tepat, ramah, dan menyentuh hati. Perlindungan terhadap konsumen. Ilmiah dan inovatif dalam mengambil suatu keputusan. Aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu, diantaranya perubahan dari orientasi kepada peraturan menjadi orientasi kepada publik, cara kerja ABS, rutinitas, dan asal-asalan menjadi orientasi kepada mutu bekerja secara baik dan benar, sikap pasif menjadi sikap dinamis, proaktif, dan inovatif. Nilai-nilai dasar ASN yang terakhir yaitu anti korupsi. Kini, tanpa disadari, korupsi telah menjelma sebagai sebuah budaya. Korupsi seolah-olah sudah menjadi hal yang lumrah bagi segala lapisan masyarakat, dari yang muda hingga yang tua. Akibatnya, korupsi makin mengakar kuat dan perlahan menjadi sebuah kebiasaan. Pengertian korupsi. Korupsi terjadi ketika tidak ada nilai-nilai anti korupsi yang kuat ditanamkan dalam diri. Dengan melalui pembiasaan dan pengembangan nilai-nilai anti korupsi, diharapkan memiliki kendali diri terhadap pengaruh buruk lingkungan. Hal ini akan menghindarkan diri dari praktik-praktik korupsi. Menurut KPK, terdapat 9 nilai-nilai anti korupsi, yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan yang terakhir adalah keadilan. Memilih salah satu peran dalam strategi pemberantasan korupsi. Strategi reprensif. Sebagai masyarakat umum, kita bisa melakukan pengaduan kepada masyarakat dengan cara melaporkan perbuatan yang terindikasi dengan pidana korupsi kepada KPK. Selanjutnya, dengan cara memantau pelayanan publik, melakukan kajian dan penelitian terkait layanan publik, menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah, membangun manajemen anti korupsi. Adapun tugas kita sebagai aparatur sipil negara atau ASN dalam penyelenggaraan negara, diantaranya melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara dan melaporkan gratifikasi. Berikut ini merupakan tayangan tentang contoh kasus tindak pidana korupsi